Halo Mas Ishak. Oke, bentar. Ini kenapa ada dua ya? Nama saya ya? Saya bingung. Masa sih? Iya, di saya ada dua. Oh iya. Kenapa ya? Sebentar. Apa dia kepencet tadi? Yang aku set host yang itu lagi. Oh gitu. Sebentar. Kenapa dia? Kayaknya enggak. Oh alah. Oke. Sudah? Ya, Oke. pencet kayaknya. Oke. Eh, oke. Mas Ferdinand kita mulai ya. Sebelumnya selamat malam Kak Yuanita, Mas Ferdinand, teman-teman semua. Selamat datang di sesi mock up persiapan tes substansi LPDP yang perdana untuk tahap ini. Jadi kita fokus di pemilik LOA dulu, Kak Yuanita. Sebelumnya aku perkenalkan ini ada Kak Ferdinand. Beliau salah satu peserta yang berasal dari Telegram. Kak Ferdinand ini ada Kak Yuanita, teman aku dari Vega 199. Halo Dia Kak dosen, Ferdinand. dosen kan ya Kak ya? Apa? Dosen kan ya? Iya betul. Dosen dan nanti akan mengambil pendidikan di, bentar aku nggak hafal, University of Canterbury, Canterbury. Iya. ya, untuk Prodi Media and Communication ya. Iya. Nah, untuk Mas Ferdinand ini rencana mengambil ilmu komunikasi UI. Di UI ya. Iya. Nah, Saya udah baca. baik, nanti mungkin untuk prosesinya kita akan buat real simulasi Kak, sekitar 45 menitan untuk sesi mock up interviewnya. Silahkan nanti mengalir seperti wawancara. Nanti Kak Yuanita mungkin yang lead. Dan setelah itu nanti akan masuk ke sesi feedback. Jadi silahkan Kak Oke. Yuanita sampaikan feedback dari sisi Kak Yuanita untuk Mas Ferdinand, kira-kira perbaikan-perbaikan apa saja yang harus dilakukan, yang ditambahkan atau dikurangi. Seperti itu. Aku mungkin nanti izin off kamera dan agak away. Nanti kalau misalnya memang sudah selesai boleh langsung ditutup aja. Kalau Oke. misalnya aku nggak ada. Begitu ya Kak Yuanita ya. Selanjutnya aku serahkan ke Kak Yuanita. Silahkan. Oke. Oke. Terima kasih Mas Ishak. Oke. Halo, Mas Ferdinand, sudah siap? Halo Pak, sudah siap Pak. Santai aja ya. Oke, bisa diceritakan terlebih dahulu sekilas tentang Mas Ferdinand? Baik, terima kasih sebelumnya Kak untuk kesempatannya. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Simbolon, akrab disapa dengan Ferdinand. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Asahan. Saya merupakan alumni dari Universitas Negeri Medan dengan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018. Saya berencana memiliki niat untuk melanjutkan studi saya di Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Adapun niat saya tersebut melanjutkan studi berkaitan dengan mimpi saya untuk menjadi seorang tenaga pendidik ataupun seorang dosen nantinya. Setelah saya nantinya berencana selesai menyelesaikan studi, saya akan kembali ke kampung saya. Di samping saya menjadi seorang dosen nantinya, saya akan membangun sebuah komunitas ataupun yayasan yang fokusnya pada pendidikan anak-anak. Hal ini beranjak dari pengamatan saya ataupun fenomena yang ada di kampung saya terkait dengan minat ataupun bakat serta kesadaran terhadap pendidikan anak itu masih kurang. Di sini saya akan memaksimalkan peran saya untuk membangun, meningkatkan SDM di kampung saya lebih baik lagi. Terima kasih Mbak. Oke, Saya kembali. terima kasih Mas Ferdinand. Oke, kalau boleh tahu sekarang kegiatannya apa? Kebetulan saya masih fresh graduate dan fokus untuk belajar juga, Mbak. Oke, boleh diceritakan kenapa sih mengambil UI sebagai pilihan pertamanya? Alasan saya memilih UI karena memang UI langsung memfokuskan khususnya ilmu komunikasi Bu. Dia fokus pada media dan communication studies. Hal ini membuat saya tertarik untuk mempelajari bagaimana media dan peran ilmu komunikasi itu yang akan membantu saya juga dalam mendirikan sebuah komunitas atau yayasan. Selain itu juga ilmu komunikasi UI memang terakreditasi unggul serta memiliki tenaga ahli atau tenaga pendidik serta profesor yang memang mumpuni.
Selain itu juga memang saya mendapat dukungan penuh dari keluarga serta saran masukan dari dosen dan kakak senior saya untuk memilih melanjutkan studi di UI. Maka dari itu saya mematapkan diri untuk memilih UI sebagai tujuan kampus saya ke depannya. Oke, terima kasih. Saya baca di esainya, Mas Ferdinand katanya pernah mengalami apa ya, ketidakpuasan gitu. Masih ingat apa yang ditulis di dalam esainya bagian ketidakpuasan? Ketidakpuasan. Ingat nggak? Oke. Maaf, saya kurang ingat. Oke, kalau tidak salah baca tadi Mas Ferdinand bilang kalau pernah suatu ketika tidak memiliki biaya untuk ikut lomba di luar daerah, betul? Benar, Bu. Oke, Saya itu gimana ceritanya? Jadi begini Bu, saya kan waktu kuliah aktif dalam beberapa organisasi. Salah satunya itu Pers Mahasiswa Kreatif Unimed. Nah, organisasi saya ini memang fokus pada kegiatan-kegiatan jurnalistik. Saya tertarik untuk mengikuti kegiatan jurnalistik di luar kampus, misalnya di luar Sumatera, karena sebelumnya saya sudah mengikuti pelatihan jurnalistik di Sumatera. Maka dari itu saya ingin memberanikan diri mencoba hal baru di luar Pulau Sumatera sendiri. Namun yang menjadi kendala untuk mengikuti event besar tersebut memang lagi-lagi soal biaya. Saya mempelajari dari situasi tersebut, perasaan yang kurang memuaskan dalam diri saya, maka saya usahakan untuk mengikuti event ataupun pers yang ada, pelatihan yang ada di Sumatera saja gitu, agar bisa saya tetap menjangkaunya walaupun dengan keadaan tersebut. Terima kasih. Oke, kenapa itu menjadi sesuatu yang tidak memuaskan? Karena bagi saya kadang tidak adil saja gitu Bu. Masa saya terkendala dengan biaya saja, namun orang lain dengan gampangnya mungkin bisa berpergian ke luar negeri. Itu merupakan sebuah ketidakpuasan dari dalam diri saya yang mungkin bisa saya improve lagi ke depannya untuk tidak terulang lagi. Oke, bagaimana caranya? Ya, caranya mungkin dengan saya bisa fokus pada mimpi saya untuk mewujudkannya, sehingga saya sukses nanti, saya akan mengenang ini lagi, kembali lagi gitu. Saya pernah berada di masa sulit tentang keuangan, dengan saya menjadi seorang yang sukses. Oke, sukses menurut Anda apa sih? Menurut saya, sosok yang sukses yaitu sosok yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya bagi diri sendiri. Oke, bagaimana caranya supaya Anda bisa bermanfaat untuk orang lain? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memberikan impact kepada orang sekitar kita. Misalnya dengan visi saya yaitu membangun komunitas. Saya melihat bahwasanya pendidikan di kampung saya masih sangat rendah, masih sangat minim. Adanya dekadensi kesadaran terhadap pendidikan ini perlu ditingkatkan lagi. Untuk itu di sini adalah peran baik saya untuk bisa membangun desa saya melalui komunitas ini yang akan memberikan dampak yang baik terhadap pendidikan itu sendiri di desa saya, Bu. Oke, komunitas seperti apa sih yang mau dibangun? Untuk komunitasnya sendiri, saya berencana untuk mendirikan Yayasan Peduli Pendidikan Anak yang memang fokus pada anak-anak yang masih sekolah. Karena ini berangkat dari fakta di lapangan bahwasanya ketika anak-anak di kampung saya yang tamat SMP atau SMA, mereka jarang sekali untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka kadang hanya fokus pada karena memang fokus di sektor pencarian di kampung saya itu kan petani Bu. Jadi mereka hanya fokus untuk menjadi udahlah untuk menjadi seorang petani saja gitu. Untuk niat memiliki menjadi orang yang lebih besar lagi itu masih minim. Makanya di sini saya perlu untuk membangun komunitas ini agar desa saya itu semakin lebih maju lagi Bu. Oke, apa sih langkah yang sudah dilakukan untuk membangun komunitas ini? Mungkin untuk membangun sebuah komunitas memang tidaklah mudah, namun hal-hal kecil yang boleh saya pupuk dari sekarang yaitu bagaimana saya bisa menjalin komunikasi dengan masyarakat yang ada di saya, dengan orang tua, dengan anak muda khususnya, agar mereka mau percaya bahwasanya mereka itu bisa sukses lebih besar lagi dari yang sekarang ini. Karena memang mereka juga menyadari kalau kampung kami itu masih seperti gitu-gitu aja gitu, belum banyak mengalami perubahan. Maka dari itu saya perlu saat ini saya sudah melakukan pendekatan dengan aktif di berbagai kegiatan komunitas pemuda dan juga event-event kalau ada di kampung saya turut aktif untuk membangun kepercayaan itu sendiri. Terima kasih Bu.
Oke. Eh, Sejauh ini kegagalan apa sih yang pernah Mas Ferdinand rasakan yang paling menurut Mas Ferdinand ini paling besar? Menurut saya kegagalan terbesar dalam hidup saya yaitu eh, ketika saya tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Karena kembali lagi bahwasanya tujuan hidup saya itu memberikan impact yang baik terhadap sekitar saya. Saya akan merasa gagal jika itu tidak terwujud, Bu. Eh, Boleh diceritakan kejadiannya? Untuk kejadiannya yaitu dulu pernah terjadi ketika saya SMA, saya sudah memang jauh dari orang tua. Saya diharuskan untuk bisa kos, namun pada satu ketika dengan masalah ekonomi juga, saya harus bisa kos tapi dengan tidak membayar gitu. Dalam artian saya menumpang di hidup orang lain dengan hidup yang pas-pasan gitu. Karena uh, saya perlu sekolah, makanya saya ingin melakukan apa saja. Jadi saya bisa menginap ataupun mendapatkan tumpangan dari orang lain saat saya sekolah SMA dulu. Namun biarpun begitu kondisinya, saya tetap semangat untuk belajar karena saya tahu bahwasanya saya jauh-jauh datang ke jauh dari orang tua untuk mengejar studi itu merupakan sebuah pengorbanan yang besar juga. I see. Oke. Mas Ferdinand, tadi kan dikatakan dari cerita yang Mas Ferdinand katakan bahwa Mas Ferdinand ingin membangun komunitas di kampung Mas Ferdinand di Asahan gitu ya. Terus Mas Ferdinand juga tadi bilang kalau satu hal yang penting sekali untuk Mas Ferdinand adalah bermanfaat bagi orang banyak. Saya agak tergelitik, kenapa Mas Ferdinand tidak mengambil bidang pendidikan, tetapi mengambil bidang komunikasi? Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Alasan saya mengambil bidang komunikasi memang sangat berkaitan erat dengan tujuan utama saya mendirikan komunitas itu sendiri, yaitu di mana saya bisa membangun motivasi serta minat serta kesadaran dari anak-anak itu sendiri. Saya rasa, menurut saya, ilmu komunikasi dan juga mempelajari media serta hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi itu penting untuk mendirikan yayasan ini, Bu. Oke, di dalam esai Mas Ferdinand juga dikatakan bahwa Mas Ferdinand pengen jadi dosen ya, katanya. Iya, benar, Bu. Oke, itu gimana tuh? Boleh diceritakan? Uh, Menjadi seorang dosen merupakan impian saya dari kecil, Bu. Memang saya awalnya merasa tidak yakin karena saya jujur saja saya ini dari orang yang kecil gitu. Karena dulu saya berharap untuk S1 saja sudah syukur kali, apalagi bisa melanjutkan S2. Namun dengan memang usaha yang diberikan serta doa yang dihanturkan juga itu memupuk perlahan bahwasanya saya bisa ternyata untuk jadi seorang dosen gitu, Bu. Dan ini memang sudah saya cita-citakan dari kecil, Bu. Oke, di mana nanti kalau misalnya jadi dosen? Uh, untuk menjadi dosen memang memerlukan proses yang panjang. Yang pasti setelah saya lulus nanti pada tahun pertama saya akan mempersiapkan hal-hal yang misalnya dari segi berkas dalam mendaftar menjadi seorang dosen. Dan tujuan saya memang di kampus Universitas Asahan di kampung saya agar bisa lebih menjangkau terkait dengan komunitas yang akan saya bangun. Selain itu, setelah saya menjadi dosen nanti, saya akan juga belajar bagaimana cara menjadi tenaga pendidik yang tidak hanya bisa mengajarkan secara akademik saja, namun banyak hal yang perlu saya pelajari lagi untuk bisa tetap menjadi seorang dosen yang utuh gitu, Bu. Oke, di Asahan, di Universitas Asahan itu apakah ada komunikasi, ilmu komunikasi? Untuk spesifik jurusan ilmu komunikasi memang untuk saat ini belum ada. Namun saya mendapat informasi dari teman-teman saya yang pernah kuliah di sana, untuk mata kuliah yang diajarkan memang ada gitu, Bu. Oke, Mas Ferdinand, apakah sudah tahu syarat menjadi dosen? Sepengetahuan saya untuk menjadi seorang dosen memang harus lulusan L2 minimal dan juga memenuhi syarat-syarat seperti untuk saat ini, Bu, memang
Itu saja yang saya tahu. Memang untuk kelengkapan berkas dan juga hal yang lainnya juga memang perlu dipersiapkan, Bu. Itu saja yang saya tahu. Oke. Mas Ferdinand, saya pengen tahu dong, apa sih arti orang tua untuk Mas Ferdinand? Orang tua merupakan sebuah peran yang urgent dalam hidup saya. Saya tidak mungkin terlahir ke dunia ini tanpa mereka. Maka dari itu saya memiliki jasa yang sangat besar yang tidak dapat saya balaskan. Untuk itu yang dapat saya lakukan yaitu membalas semampu saya untuk membuat mereka bisa bahagia hingga akhir hayat mereka, Bu. Oke. Eh, Seumpamanya ini, apakah baru pertama kali Mas Ferdinand akan pergi meninggalkan kampungnya atau sudah pernah sebelumnya? Saya sudah merantau sejak kecil. Namun untuk meninggalkan kampung sendiri, karena memang S1 saya dekat dengan kampung saya, jadi saya setiap 6 bulan sekali bisa pulang gitu, Bu, masih terjangkau. Nah, mungkin nanti setelah S2 ini saya benar-benar meninggalkan kampung saya dan mungkin untuk jangka waktu yang lama bisa pulang lagi setelah tamat mungkin, Bu. Oke. Itu gimana tanggapan orang tuanya? Karena memang saya laki-laki paling besar dan memiliki tanggung jawab yang besar pula, maka orang tua tidak keberatan untuk niat saya ini. Karena mereka mengetahui anaknya dan jiwanya seperti apa, Bu. Jadi mereka membebaskan sesuai kemampuan dan keinginan si anak. Oke, emang jiwanya seperti apa? Kalau boleh cerita, saya merupakan anak yang suka belajar juga, Bu. Saya memiliki niat yang besar. Karena dari kecil juga saya dididik dengan keras orang tua saya. Saya diberikan pemahaman, harus benar-benar berusaha untuk mengangkat derajat kamu sendiri gitu, Bu. Oke, jadi dari kecil Mas Ferdinand punya keinginan untuk menjadi lebih baik terus, gitu. Ya, benar, Bu. Oke, tapi pernah nggak sih Mas Ferdinand punya pengalaman bahwa apa yang Mas Ferdinand lakukan ternyata tidak sesuai dengan harapan Mas Ferdinand? Ya, pernah, Bu. Yaitu pada Mana? saat Boleh diceritakan? ya, untuk pengalaman yang memang sudah dilakukan dengan maksimal namun belum mendapatkan hasil yang baik, yaitu ketika saya pada saat ingin mendaftar perguruan tinggi sewaktu S1 melalui jalur SNMPTN. Saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan nilai rapor saya dengan baik. Namun saya ternyata takdir berkata lain. Saya tidak bisa mendaftar uh, dengan jalur undangan tersebut, Bu. Dan saya sangat belajar dari situasi tersebut untuk lebih mempersiapkan diri untuk mengikuti jalur tulis saja gitu, Bu. Oke, akhirnya berhasil? Ya, saya diterima di jalur SBMPTN Universitas Negeri Medan, Bu. Berhasil. Oke, wah luar biasa. Oke, gimana pengalamannya selama kuliah? Tentu saya sangat bersyukur saya bisa mengikuti atau menginjakan kaki di bangku perkuliahan. Saya merasa peran seorang mahasiswa merupakan peran yang sangat berharga karena tidak banyak orang yang dapat berkuliah sebagai seorang mahasiswa. Saya menghargai kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh mengikuti berbagai organisasi untuk bisa mempersiapkan diri juga menghadapi dunia luar yang lebih keras lagi nantinya. Dengan mengikuti berbagai organisasi juga membentuk saya menjadi pribadi yang lebih memiliki pemahaman dan wawasan yang luas juga, Bu. Saya sangat senang mengikuti organisasi dan juga kegiatan-kegiatan perkuliahan selain di dunia akademik di kampus, Bu. Oke, eh, apa sih menurut Mas Ferdinand tiga manfaat terbesar gitu mengikuti organisasi tersebut? Tentu yang pertama yaitu dengan mengikuti organisasi saya tahu bahwasanya saya masih banyak kurangnya karena memiliki pemahaman yang dihadapkan dengan pemahaman yang lebih luas lagi. Yang kedua yaitu penting untuk mendapatkan relasi untuk di kehidupan selanjutnya. Yang ketiga yaitu pentingnya untuk menambah wawasan dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada di organisasi tersebut, Bu. Oke, saya mau masuk ke bagian menambah relasi tadi. Ya, Bu. Kalau saya tidak salah ingat, di dalam esai Mas Ferdinand bilang kalau
kurang kurang luwes ketika ngobrol dengan orang. Betul? Betul, Bu. Oke. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi Bu, adapun tujuan saya untuk mengikuti organisasi juga untuk bisa melatih diri saya agar bisa lebih cepat berinteraksi. Karena pada dasarnya ketika saya mulai berkuliah, karena saya kan beranjak dari kampung tubuh, saya kan dihadapkan dengan lingkungan dan situasi yang baru. Saya benar-benar seorang yang pendiam, pemalu gitu Bu. Karena menurut saya bertemu dengan orang-orang itu merupakan suatu yang tidak pernah saya alami sebelumnya gitu. Karena di dunia kampus juga kan Bu lebih keras lagi gitu. Makanya saya eh, tidak terlalu cepat pada saat itu untuk beradaptasi dengan kondisi sekitar. Namun saya belajar juga untuk bagaimana itu tidak menghalangi saya untuk bisa membangun komunikasi ataupun beradaptasi dengan teman-teman saya, Bu. Oke. Pernah nggak Mas Ferdinand merasa bahwa tidak diterima di satu kelompok gitu? Terutama pada saat Mas Ferdinand di Medan. Eh, untuk hal tersebut memang saya pernah mengalaminya ketika di kelas. Kebetulan saya merupakan seorang yang minoritas juga di kampus kan di kelas. Namun saya Kenapa merasa minoritas? ya Bu, Kenapa minoritas? maksudnya dalam artian kalau di kelas saya pada saat itu juga mereka itu kayak mengkotak-kotakan gitu juga kan Bu. Jadi pada saat saya sendiri saya merasa terasingkan juga. Namun saya tetap eh, memberikan semangat kepada diri saya sendiri untuk bisa menjalin lebih dekat lagi kepada mereka agar saya tidak terasingkan lagi. Itu awalnya Bu. Namun sering berjalannya waktu juga saya kelamaan bisa lebih membuka diri kepada mereka agar tidak mengalami hal yang demikian lagi. Oke. Kapan Mas Ferdinand akhirnya memutuskan, oke ini kayaknya nggak bisa kayak gini nih. Itu terjadi pada saat semester 1, pada saat pengenalan akan diri karakter masing-masing mahasiswa gitu Bu. Dan saya merasa saya kan di sini mau 4 tahun, mau sampai kapan saya terus merasa sendiri diasingkan kayak gini. Mau nggak mau saya harus memaksakan diri saya untuk bisa menerima karakter mereka yang seperti itu Bu. Oke, jadi Mas Ferdinand mencoba untuk menengahi dengan menerima karakter orang lain. Iya benar Bu. Oke, Mas Ferdinand merasa nggak mengubah diri Mas Ferdinand sendiri atau tidak? Kalau untuk merubah diri sendiri sih tidak Bu. Namun di sini saya lebih berkaca terhadap diri sendiri agar bisa memperbaiki apa yang masih kurang dalam diri saya. Oke, terima kasih jawabannya. Kita masuk ke kekurangan Mas Ferdinand. Menurut Mas Ferdinand apa aja sih kekurangan Mas Ferdinand? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Bu, saya merupakan seorang yang tidak terlalu cepat beradaptasi. Maka di situ saya perlu menaruh effort yang besar untuk lebih mudah, lebih cepat lagi beradaptasi ketika di situasi yang baru. Selain itu, Bu, ketika saya pada saat kuliah dulu, dalam menghadapi jadwal yang padat, misalnya dari kegiatan rapat, kegiatan perkuliahan, dan juga mengerjakan tugas-tugas dengan sampai larut malam, kadang membuat saya lupa untuk mengasihani diri saya sendiri dengan beristirahat. Maka dari kondisi tersebut, saya belajar untuk memaksimalkan waktu saya untuk bisa membagi antara kesehatan diri saya sendiri dengan kepadatan aktivitas. Oke, memang pernah sakit waktu Um, terlalu padat aktivitasnya. Untuk sakitnya memang hal-hal kecil Bu seperti kayak sakit kepala gitu. Namun itu berpengaruh terhadap esok harinya Bu gitu. Makanya perlu saya untuk manajemen lagi lebih baik agar tidak semakin berkepanjangan sakitnya Bu, sakit kepalanya Bu. Oke, kalau gitu nanti kira-kira kalau udah S2 tinggal sendirian jauh dari kampung gitu ya. Ya Bu. Gimana kira-kira manajemen waktunya? Mungkin untuk S2 nanti memang lebih saya fokuskan untuk bidang pengetahuan atau akademik saja. Saya akan membatasi untuk kegiatan-kegiatan organisasi. Karena jujur saja pada saat saya S1 lebih kira-kira sebanyak 10 organisasi yang saya ikuti. Namun untuk EDS2 ini saya akan fokus pada bidang akademik saya, bagaimana saya bisa mengembangkan diri saya melalui mengikuti seminar-seminar dan juga fokus untuk bisa lulus tepat waktu, Bu. Oke, kenapa sih harus lulus tepat waktu, Mas Ferdinand? Karena bagi saya, Bu,
akan banyak hal lagi yang menunggu kita jika kita bisa lebih cepat lulus tepat waktu, Bu. Kalau kita lama lulus tepat waktunya, kapan kita waktu kita untuk lebih memperbaiki ataupun mengejar masa depan kita akan lebih lama lagi. Oke, baik. Mungkin saya punya satu pertanyaan terakhir. Sebentar ya, saya melihat contekan saya dulu. Ya, Bu. Oke, Mas Ferdinand, di sini kan disebutkan kalau Mas Ferdinand siap bertanggung jawab katanya terhadap hal-hal yang dipelajari. Maksudnya apa sih? Baik, Bu. Saya kan berencana untuk membangun sebuah komunitas ataupun yayasan di kampung saya. Dan itu merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Dan sebelumnya saya tidak pernah lakukan gitu, Bu. Ini merupakan sebuah hal yang memang saya harus perlu persiapan yang matang serta rasa tanggung jawab yang lebih besar lagi agar bisa terrealisasikan dengan baik. Kalau misalnya saja saya tidak memiliki hal-hal tanggung jawab seperti mempertanggungjawabkan niat saya untuk membangun yayasan ini, maka yayasan ini tidak akan berjalan dengan baik. Makanya itu saya perlu untuk memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar lagi dalam membangun ataupun mempelajari yayasan ini yang akan saya jalankan nanti, Bu. Oke, kalau bikin yayasan kan tidak semudah itu ya, gitu. Iya, Kira-kira siapa aja sih orang yang akan diajak bekerja sama? baik, Bu. Memang untuk membangun sebuah yayasan tidak mudah, baik dari segi manajemen waktu, budgeting, dan juga manajemen kegiatan-kegiatannya juga kan gitu, Bu. Namun di sini saya yakin dan percaya bahwasanya saya tidak akan bekerja sendiri. Saya perlu bantuan masyarakat ataupun orang-orang sekitar untuk menyukseskan ataupun menjalankan program ini. Seperti dari pihak perangkat desa, teman-teman saya, orang tua dan juga anak muda yang ada di kampung tersebut. Saya juga akan belajar untuk mendekatkan diri kepada pemerintah setempat karena pada dasarnya jika saya menjalankan yayasan atau komunitas pendidikan anak ini, itu sama saja saya membantu mendukung program mereka seperti pada program pembangunan RSJPM atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di mana program pemerintah ini salah satu yang diprioritaskan yaitu tentang pendidikan itu sendiri. Maka dari itu saya perlu mendekatkan diri kepada pemerintah setempat juga agar mereka juga mau untuk membantu saya untuk menjalankan komunitas ini juga, Bu. Terima kasih. Oke, very good. Terima kasih. Mas Ishak, saya rasa sudah cukup. Mas Ishak. Oke, saya kasih review ya. Iya, Kak. Nggak apa-apa ya. Oke. Jadi, Mas Ferdinand, review yang pertama. Ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi saya nggak tahu deh. Mungkin kalau misalnya si pewawancaranya agak make it matters gitu. Ini mungkin agak tidak menyenangkan gitu ya. Dari pertama, Mas Ferdinand harus inline. Manggilnya itu Pak, Mas, Bu, Mbak gitu ya. Itu harus inline dari pertama gitu. Karena tadi dari awal sampai akhir saya melihat Mas Ferdinand kebingungan. Kakak kah, Mbak kah, atau ibu kah gitu. Itu yang pertama. Ya, jadi mungkin supaya aman Mas Ferdinand panggilnya ibu aja ya atau bapak gitu. Untuk menunjukkan bahwa kita hormat dengan beliau lah. Poinnya begitu. Kemudian plus poinnya, Mas Ferdinand tadi menjawabnya dengan cukup pede gitu ya, walaupun kelihatan kalau grogi. Grogi nggak sih? Iya, grogi, Bu. Jujur saya grogi. Grogi ya, nggak apa-apa, it's okay. Tapi cukup pede gitu. Hanya saja ada di beberapa bagian, terutama tadi yang bagian awal, saya agak merasa, mungkin enggak ya, tapi saya agak merasa kalau Mas Ferdinand itu kayak baca gitu. Pas introduction, bener nggak? Enggak, Bu. Saya Oh, memang enggak. cepat berbicara, Bu, tapi saya tidak baca tadi, Bu. Oke ya, soalnya agak feeling
agak berasanya tuh kayak baca gitu. Pas yang pertama-tama terutama gitu. Jadi mungkin lebih natural lagi gitu. Supaya nggak kelihatan kayak menghafal atau membaca gitu ya. Mungkin Baik, Mas Ferdinand menghafal. Pernah ya, menghafalkan hal tersebut gitu. Sehingga berasanya kayak dibaca gitu. Ya, jadi kalau lagi interview sebaiknya kita natural aja gitu, kayak kayak ngobrol biasa aja gitu. baik. Jangan dihafal aja. Itu poinnya. Karena kalau dihafal kelihatan tidak genuine gitu. Kalau interview itu terutama untuk yang ini ya, untuk LPDP ya, setahu saya poin pentingnya adalah kita harus genuine menjadi diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya si pewawancaranya ini merasa bahwa ini terlalu scripted, terlalu dibuat-buat gitu, terlalu di apa ya, benar-benar dihafalin deh gitu. Itu mungkin akan mengurangi poinnya gitu ya. Baik, Bu. Kemudian Mas Ferdinand kan menuliskan ya mau jadi dosen, ya kan ya, di Iya, di ininya di esainya yang saya baca ya nggak sih? iya benar, Bu. Nah, sebaiknya Mas Ferdinand bentar. Bentar saya baca ya, saya takut salah. Kalau Mas Ferdinand mau bilang mau jadi dosen, Mas Ferdinand harus tahu dulu syarat untuk menjadi dosen itu apa. Itu yang pertama, karena kemungkinan besar itu akan ditanyakan. Jadi pewawancara itu menanyakan yang ada di esai Mas Ferdinand, semuanya. Saya juga kemarin kayak gitu kok. Semua yang ditanyakan itu berdasarkan dari yang kita tulis. Jadi dia hanya mengkonfirmasi saja. Makanya tadi saya bolak-balik nanya hal-hal yang di sini. Gitu. Jadi Mas Ferdinand, semua tulisan Mas Ferdinand di sini, Mas Ferdinand baca ulang. Gitu. eh Sebentar ya, tadi itu oh, 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 oh. Sebentar. Em, di bagian mana ya Mas Ferdinand nulis, Mas Ferdinand mau bikin komunitas? Ada Di nggak sih? esai mau halaman terakhir itu, Bu. Berdedikasi sebagai dosen. Eh, agak paragraf ke atasnya lagi, Bu. Saya bangun komunitas. Panggilan dosen. Mana ya? Ada nggak? Coba. Di halaman ketiga sebelum terakhir, Bu. Halaman ketiga sebelum terakhir. 3 halaman terakhir, iya, Bu. Yang Mulai mana ya? dari mulai dari perkembangan itu, Bu. Di pertengahannya. Disinilah generasi muda. Pertama, saya akan menyelesaikan studi saya. Kedua, saya akan manfaat waktu luang. Setelah S2 kembali ke asal. Di tahun pertama, saya akan dalam persiapkan diri mengikuti seleksi penerimaan. Di sana, saya mengikuti seminar-seminar. Di tahun berikutnya, dosen. Saya berkeinginan, saya ingin. Nah, ini bagian miss-nya, Mas Ferdinand. Jadi, karena yang Mas Ferdinand di sini tulis pertama kali adalah menjadi dosen dulu, mendingan kalau saya bilang Mas Ferdinand fokus di menjadi dosen dulu yang Mas Ferdinand utarakan pertama kali gitu. Baru habis itu Mas Ferdinand ngomong kalau misalnya saya sudah menjadi dosen, sembari saya menjadi dosen gitu, saya juga akan membangun komunitas. Itu beda ceritanya
yang saya tangkap tadi dari jawaban-jawaban Mas Ferdinand bilang bahwa mau membangun komunitas, sementara dosennya sangat kecil bagiannya. Gitu. Padahal di esai Mas Ferdinand nulis dosen itu berkali-kali. Gitu. Makanya tadi saya agak bingung dengan jawabannya. Karena agak beda dengan yang ada di esai. Gitu. Ya. Jadi poinnya adalah dia harus inline, jawaban kita itu harus inline dengan apa yang kita tulis di esai tersebut. Gitu. Kemudian tadi kan saya di awal, saya 2 kali tadi menanyakan tentang kegagalan. Ingat nggak? Ya, Bu. Yang pertama itu kelihatan banget kalau Mas Ferdinand bingung gitu. Jawaban kedua yang SMBPTN itu lebih bagus menurut saya. Jadi tadi ada beberapa jawaban yang Mas Ferdinand itu terlalu gini, jawabannya itu harus berdasarkan pengalaman kita gitu. Dan tidak boleh terlalu mengawang-awang. Jadi sesuatu yang memang kita kerjakan. Mengawang-awang tuh kayak gini, saya ingin membantu orang banyak. Apa? Itu mengawang-awang soalnya. Gitu. Membantu orang banyak contohnya apa? Misalnya saat ini saya mengikuti kegiatan gotong royong di kampung saya. Itu kan membantu. Itu. Jadi yang seperti itu benar-benar dikasih tahu contoh nyatanya gitu. Tidak hanya sekedar apa ya? Saya ingin melakukan sesuatu, tapi sesuatunya itu apa gitu. Nah gitu. Ya, tadi Mas Ferdinand agak miss di bagian itu menurut saya. Jadi ada beberapa jawaban yang masih sangat mengawang-awang gitu. Mendingan langsung aja. Gagalnya saya pernah ikut SMBPTN dan gagal gitu. Rasanya seperti apa? Itu biasanya ditanyakan. Gitu. Kemudian, ini juga. Ini mungkin harus agak hati-hati ya Mas Ferdinand ya, karena Mas Ferdinand nulisnya mau jadi dosen gitu. Satu, jurusan S1 Mas Ferdinand itu kan bahasa Indonesia. Ya kan? Jurusan Iya. S2 Mas Ferdinand itu komunikasi. Nah, kalau mau jadi dosen di Indonesia, setahu saya harus inline. Gitu. Jadi kalau tidak inline, Mas Ferdinand harus mencari cara jawaban lain yang membuat Mas Ferdinand meyakinkan mau jadi dosen. Karena secara syarat administratif sudah tidak masuk gitu. Kayak gitu. Ya, mungkin bisa dengan misalnya Mas Ferdinand, saya nanti S3-nya juga S3 komunikasi, contohnya aja nih ya, gitu. Makanya tadi pertanyaan saya juga, apakah di asahan itu ada ilmu komunikasi? Karena kalau tidak, jadi nggak logis, gitu. Padahal jawaban kita itu harus logis, kayak gitu. Itu sih yang mungkin harus Mas Ferdinand agak pikirkan gitu ya, gimana caranya supaya sangat meyakinkan gitu jawaban dari Mas Ferdinand tersebut gitu. Kemudian apalagi ya tadi ya, ini juga Mas Ferdinand juga harus tahu beda yayasan dan komunitas karena itu 2 hal yang sangat amat berbeda gitu. Nah, Mas Ferdinand tadi kayaknya kebingungan mau bikin yayasan atau mau bikin komunitas gitu. Itu Mas Ferdinand pikirkan lagi. Ya, itu sih kalau menurut saya beberapa hal mungkin yang harus lebih diperhatikan gitu ya supaya nanti ketika menjawab juga lebih meyakinkan gitu, lebih logis juga jawabannya dan sesuai dengan apa yang Mas Ferdinand tulis gitu. Ya. Mas Ferdinand sudah dapat LOE dari mana? LOE dari kampus, Bu. Bukan, maksudnya dari yang mana? Kan ada 3 tuh yang ditulis, ada UGM, mana lagi Unpad sama UI kan ya? Ya, UI, Bu. Oh, yang dari UI. Oke. Oke.
Terus mungkin nanti akan ada pertanyaan kayak gini, kenapa masih sudah dapat LOE dari UI masih menulis UGM dan Unpad? Jawabannya gimana? Itu masih dipikirkan lagi sih, Bu. Nah, coba dipikirin ya, karena itu akan sangat mungkin itu bisa jadi pertanyaan gitu. Karena berarti kan dapat LOE-nya baru dari UI aja. Iya. Ya, beda ceritanya kalau misalnya Mas Ferdinand dapat tiga-tiganya gitu. Sudah dapat tiga-tiganya, terus Mas Ferdinand ya nulis tiga-tiganya di situ gitu. Itu beda cerita gitu. Tapi kalau misalnya satu aja yang udah dapat gitu, ngapain nulis lagi kedua dua lainnya gitu. Ya, jadi kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Mas Ferdinand? Eh, Baik, Bu. Terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya, Boleh. untuk cara penyampaian saya, apakah memang saya masih tergesa-gesa atau kelihatan masih belum pede dalam penyampaian gagasan saya, Bu? Oke, kalau dibilang belum pede, kelihatannya Mas Ferdinand ya 70% sudah cukup pede gitu. Kalau tergesa-gesa, iya. Mas Ferdinand sangat tergesa-gesa gitu dalam menjawab pertanyaannya. Jadi mungkin agak lebih di slow down, di tone down dulu gitu ya. Cara berbicaranya gitu. Kemudian apa namanya? Itu tadi yang saya sampaikan, jangan terlihat scripted gitu. Jadi harus terlihat senatural mungkin. Ya udah kayak orang ngobrol biasa aja gitu. Jadi jangan terlihat Mas Ferdinand itu sudah menghafalkan bagian yang ingin Mas Ferdinand sampaikan gitu. Itu sebaiknya tidak dilakukan gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira, Bu, Kak, kira-kira Kak, Kakak dulu waktu tes interviewnya, apa yang menjadi jawaban Kakak yang bisa meyakinkan interviewer sehingga bisa lulus gitu? Apa ya? Kakak. Saya tahu sih. Tapi saya malu bilang. Saya resilient. Kayaknya itu hal yang membuat saya akhirnya diterima gitu. Oh iya, satu hal Mas Ferdinand, saya kelupaan tadi mau bilang. Jadi setiap beasiswa itu punya punya apa ya? Punya core masing-masing gitu. LPDP ini setahu saya core-nya adalah kepemimpinan. Jadi yang Mas Ferdinand sampaikan sebaiknya adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa Mas Ferdinand bisa memimpin diri Mas Ferdinand sendiri dan juga bisa memimpin orang lain. Gitu. Walaupun gak nyambung, disambung-sambungin lah dengan hal tersebut gitu. Karena core-nya itu, kalau saya tidak salah, adalah kepemimpinan gitu. Oh, satu lagi, tadi saya kelupaan bilang. Mas Ferdinand, pada saat di awal tadi, ya saya nanya introduction diri Mas Ferdinand, itu jawabannya jangan sepanjang itu ya. Singkat aja gitu, lebih concise ya. Nama saya siapa gitu ya. Saat ini saya mendaftar di perguruan tinggi mana, kenapa gitu. Oke, jadi langsung aja concise gitu. Tidak usah terlalu panjang gitu. Dan jawablah sesuai dengan pertanyaan gitu. Apalagi yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Maksud Kakak tadi yang resilience itu apa ya maksudnya? Saya kurang memahami, Kak. Oh, Maksud dari oke. Resilient itu artinya tangguh gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya ceritakan yang menyangkut dengan ketangguhan itu gitu. Jadi apa ya? eh ini yang saya tangkap ya. Kayaknya kita itu harus punya satu hal yang memang diri kita banget gitu. Dan itulah yang kita ceritakan. Makanya tadi saya bilang yang mereka cari itu yang nggak jauh-jauh dari kepemimpinan gitu. Jadi apa hal dari diri kita yang menunjukkan yang nggak jauh-jauh dari sifat kepemimpinan gitu. Yang bisa membuat kita lebih mungkin daripada orang lain gitu.
Nah, itu baiknya kalau menceritakan hal-hal seperti itu pakai contoh. Jadi, Mas Ferdinand, mungkin mulai sekarang kapan ininya sudah ada belum jadwalnya? Belum, Bu. Oh, belum. Mungkin dari sekarang mulai memikirkan gitu ya, kira-kira contoh untuk hal A apa gitu. Contoh untuk hal B apa gitu. Jadi jawabannya tidak terlalu mengawang gitu. Baik, Gitu. Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah cukup, Kak. Oke, Mas Ishak, Mas Ishak, ini yang lainnya juga teman-teman ini ya, teman-teman yang akan ikutan juga kah? Iya, betul, Kak. Oh, oke. Udah pada lulus semua ini? Baru TBS tadi. Oh, enggak, maksudnya sudah akan ikut wawancara. TBS-nya belum pengumuman, Bu. Oh, oke, Ya, oke, baru oke, tadi, oke. baru tadi, minggu depan. Oh, oke. Ayo, ayo semangat, bisa. Mau ngambil di mana? Kalau saya rencana di US, Kak, Di mana? di Illinois. Wow, keren banget. Jurusan apa? Rencana akuntansi. Wow, oke. Ini yang lainnya, yang lainnya. Kebetulan saya udah dapat LOA, Kak, jadi langsung interview. Wow, kemana LO-nya? LOA-nya di UGM untuk prodinya Magister Biologi. Wah, semangat ya. Mohon doanya, Kak. Ah, oke. Yang lainnya pada di mana aja nih? Banyak juga ya. Ternyata saya baru menyadari sebanyak ini. Wow. Oke, Mas Ishak. Mas Ishak. Oke, teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan sambil saya menunggu Mas Ishak? Halo Kak, Ya, halo. aku Zaina Kak. Ya, hai Mbak Perkenalkan. Zaina. Jadi aku juga apa ya? Aku alhamdulillah udah ada LOA sih. Jadi lagi prepare juga buat persiapan interview begitu. Oke, Nah, kemana untuk LO-nya? yang di Adelaide Kak, Wow, OC ya? Oke. di Australia. Iya. Jadi tahun aku lupa deh, itu experience aku di tahun 2020 atau 2021 ya, waktu wawancara LPDP itu. Nah, sempet tuh si interviewernya ya menjatuhkan mental saya gitu Kak. Jadi ketika punya apa planningnya, saya ceritalah A, B, C gitu. Dari ketiga poin yang saya ceritakan, interviewer bilang gini, kalau kamu cuma kayak gitu aja, nggak usah kamu lanjut S2 gitu. Nah, pada saat itu tuh ekspresi wajah saya mungkin cukup Ubah. kaget ya di gitu, terus akhirnya ngeblank gitu Kak. Nah, Iya. kalau dari sudut pandang Kakak nih, kalau dihadapkan seperti itu, mungkin apa ya yang harus dilakukan gitu Kak? Makasih Kak. Oke. Oke. Jadi gini, tugas interviewer itu memang ngetes kita gitu. Kita mampu atau tidak mampu. Itu memang tugas mereka. Kalau misalnya ada hal-hal yang mengejutkan gitu ya, kaget itu wajar. Tetapi kita harus ingat bahwa kita saat itu sedang diinterview gitu. Jadi dijawab aja sesuai dengan yang kita pahami gitu. Dan harus senatural mungkin. Jadi saya pernah membaca beberapa artikel gitu ya tentang orang-orang. Pada saat saya sih alhamdulillah saya tidak mengalami hal tersebut gitu. Interviewer saya saat itu sih oke dalam artian mereka sangat
sangat suportif lah gitu. Dan tidak ada juga yang kayak mau menjatuhkan mental atau gimana gitu, enggak. Ngobrolnya biasa aja, santai aja gitu. Tapi ada yang pernah saya baca artikel atau saya nonton YouTube ya, saya lupa. Dia juga kecele pada saat ketemu hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau dia konteksnya, kalau Mbak Zaina tadi kaget ya, terus mungkin muka Mbak Zaina berubah gitu. Kalau dia marah gitu. Tapi mungkin dari kedua hal ini saya bisa mengambil satu benang merah gitu ya. Kita memperlihatkan ketidaksetujuan kita gitu dengan si interviewer tadi gitu. Mungkin kalau lagi kayak gitu, apa ya? Ini memang susah untuk dilakukan gitu. Tapi karena saat kita di interview itu adalah saat kita diuji gitu. Mungkin itu adalah bagian dari ujiannya. Dan mau tidak mau ya kita harus menjawab sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya kita merasa kita diremehkan, emang segitu doang. Kita harus sudah punya argumen terlebih dahulu. Terlebih lagi Mbak Zaina mungkin sudah pernah mengalami sebelumnya gitu ya. Dan mungkin Mbak Zaina sadar saat itu mungkin ada beberapa part yang membuat saya tidak berhasil saat itu gitu. Jadi saya rasa kan ada salah satunya, ada 3 ya. Saya nggak tahu deh kalau Mbak Zaina dulu ada berapa. Kalau saya kemana ada 3 dan salah satunya itu adalah psikolog. Jadi yang psikolog ini yang akan melihat bagaimana kayak tadi yang Mbak Zaina bilang ya, psikolog ini yang akan mengakses gitu, apakah kita cukup kuat, cukup tangguh gitu atau tidak dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kurang lebih gitu sih Mbak Zaina. Mbak Zaina? Iya, Kak. Iya. Jadi kalau saya bilang ya dijawab aja gitu dengan senatural mungkin gitu. Tapi kalau bisa banget jangan menunjukkan kalau kita marah gitu. Karena kita sedang diinterview gitu. Itu sih. Oke, Kak, makasih banyak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Mbak Iwanita izin bertanya, Mbak. Boleh. Sebelumnya saya Nofri, Mbak. Jadi posisinya saat ini itu sudah pernah coba LPDP sebelumnya dan gagal. Ini yang kedua kali. Dan udah dapat LOE sih Mbak di UGM juga. Jadi sebelumnya saya tuh belum punya publikasi nih Mbak Iwanita. Jadi ya itu kebetulan Science Management kan Mbak. Yang mana pasti juga akan belajar soal riset. Nah, waktu itu memang sempat ditanya sih soal publikasi juga. Tapi yang saya khawatirkan gimana ya Mbak, supaya bisa meyakinkan bahwa nantinya itu nggak akan mempengaruhi gitu. Dan justru karena saya butuh ilmu itu, makanya saya ngambilnya yang Science Management gitu Mbak Yuanita. Nah Gitu itu, sih, Mbak. itu jawabannya. Karena saya butuh ilmu itu, makanya saya ngambil hal tersebut gitu. Jadi, apa namanya, kalau Mbak Nofri sekarang kerjaannya apa? Saat ini kebetulan saya buka small business gitu Mbak, sama mengajar sih. Oh oke. Mengajar bahasa Inggris. Oh enggak, berarti bukan dosen kan ya? Bukan belum Kak Mbak. Nah enggak, berarti publikasi itu tidak diperlukan saat ini. Kalau menurut saya ya gitu. Dan ketika Mbak Nofri bilang di pekerjaan saya yang sekarang memang belum membutuhkan publikasi gitu, tetapi dengan saya belajar di misalnya science management ini gitu, saya juga mau belajar pada saat saya nanti kuliah S2, saya juga mau belajar bagaimana menghasilkan publikasi yang baik gitu. Mungkin Mbak Nofri juga bisa ini kali ya, kalau mau Mbak Nofri khawatir dengan hal tersebut, mungkin Mbak Nofri bisa nyari data terkait publikasi, banyaknya publikasi science management di Indonesia gitu. Kalau misalnya dia belum banyak,
Nah, Mbak Nofri bisa berkontribusi di sana. Kalau misalnya dia sudah banyak, mungkin Mbak Nofri bisa ngambil dari sisi seberapa bagus atau tidak, jadi dari sisi kualitasnya. Mungkin Mbak Nofri bisa memfokuskan, ini kalau misalnya sudah banyak ya, Mbak Nofri bisa memfokuskan pada saya ingin membuat gitu publikasi yang berkualitas gitu. Itu kan beda kuantitas dan kualitasnya. Kayak gitu sih Mbak Nofri. Kalau saya jadi Mbak Nofri ya. Iya. Makasih Mbak Yuanita. Soalnya sempat insecure juga kan Mbak. Soalnya itu kayak dari banget kelemahan dan nggak bisa diubah lagi gitu kan masa lalunya gitu. Iya, kalau kelemahan itu sih yang penting kita tahu gimana caranya kita menghadapinya gitu. Jadi kita sadar poin kalau ditanyakan, dan itu pasti ditanyakan ya. Kalau saya kemarin juga saya ditanyakan itu kelemahan, kegagalan, itu kayaknya selalu adalah poin-poin yang selalu ditanyakan gitu. Itu kayaknya nggak mungkin nggak. Yang mereka mau tahu adalah gimana kita menghadapi kelemahan kita, gimana kita menghadapi kegagalan kita gitu. Kayaknya kalau kita sudah tahu itu gitu, insya Allah akan lebih gampang, insya Allah gitu. Dan mungkin harus ini kali ya, pede gitu jawabnya. Jadi yakin gitu. Kalau Mbak Nofri masih nggak insecure gitu, itu kayaknya dibuang jauh-jauh dulu. Ya kemarin juga sebenarnya pede kan Mbak di awal. Cuman karena ini nyoba kedua kalinya, jadi pastinya lebih ngerasa, oh harus lebih baik lagi nih kayak gitu. Iya. Makasih banyak ya Mbak. Semangat. Ada lagi teman-teman? Halo Kak Yuanita. Halo Kak Intan. Kak, mohon maaf tadi belum perkenalan. Ya, Jadi apa-apa. saya Intan. Kak izin bertanya. Kan saya milih UGM. Salah satu alasannya itu karena ada kerjasama antara fakultas saya waktu S1 dengan fakultas biologi di UGM. Nah, apakah itu salah satu alasan yang personal nggak sih Kak, kalau menurut Kak Yuanita? Itu alasannya terlalu personal apa enggak gitu? Soalnya nanti saya rencananya mau pakai alasan ini juga sebagai salah satu alasan kenapa saya pilih UGM gitu. Terima kasih Kak. Karena S1-nya itu punya kerjasama dengan UGM. Ya benar Kak. Di beberapa bidang seperti pengabdian masyarakat, kemudian pembelajaran gitu. Mungkin gini ya, cara menjawabnya mungkin ya. Jadi saya kenal UGM gitu, selain memang namanya besar, waktu S1 saya UGM itu banyak sekali bekerja sama dengan universitas saya gitu, sehingga saya lebih mengenal dekat lagi gitu dengan UGM. Tapi tidak hanya itu saja. Nah, menurut saya jawaban itu bisa dipakai. Tapi kita juga jangan hanya jawaban itu saja gitu. Tetapi tambahkan mungkin geologinya UGM itu rankingnya berapa sih gitu. Kemudian bisa juga mungkin ditambahkan dosen-dosennya siapa sih gitu. Sehingga kita bisa kelihatan kita itu kenal dekat, sudah tahu betul dengan apa yang kita mau hadapi ini gitu. Kurang lebih sih gitu. Karena kemarin itu saya juga ditanyakan kenapa memilih kampus yang mau saya tuju gitu. Waktu itu saya jawabnya karena saya ngambilnya S3 gitu. Jadi kalau S3 itu ini juga poin penting kayaknya. Kita harus tahu degree yang kita ambil itu lebih butuh mana? Lebih butuh rankingnya kah? Lebih butuh dosennya kah? Kalau S3 itu lebih butuh dosennya, bukan rankingnya. Karena kalau saya bilang kampus saya rankingnya itu let's say 50 besar gitu, tapi dosennya nggak ada, itu sama aja bohong. Mendingan saya bilang kampus saya itu ada dosen yang sesuai banget dengan yang mau saya ambil gitu.
Nah, hal-hal yang seperti itu juga kita kayaknya harus dicek gitu. Kemarin sih saya jawab ya seperti itu. Jadi intinya sih yang menunjukkan kalau kita memang sudah mengenal betul jurusan yang mau kita ambil gitu. Begitu, Mbak Intan. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Yuanita. Sama-sama. Jadi kayak biar makin kuat aja gitu Kak. Jadi Iya. alasannya kan ada dosen, Ah, kemudian saya juga riset di kurikulum di UGM. ya, itu bisa dipakai. Riset kurikulumnya itu bisa dipakai. Terus apa namanya dosen-dosen yang di sana siapa aja gitu. Terus mereka mungkin publikasinya dalam bidang apa, Mbak mungkin pengen belajar lebih dalam tentang bidang apa, itu juga bisa dipakai. Terima kasih Kak Yuanita. Sama-sama. Membantu. Iya, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Halo Kak, mau Halo. tanya. Iya, boleh, Mas Yori. Oh iya, jadi saya Yori Kak. Saya mau tanya, saya juga tahun kemarin 2022 juga sempat ikut wawancara tapi gagal. Nah, kemarin itu jadi ceritanya saya kan udah punya LOE Kak dari Australia. Ya. Nah, itu istilahnya dicecer gitu Kak sama si interviewernya. Kenapa memilih Australia, dan bidang saya juga kan pelestarian warisan budaya dan arkeologi seperti itu. Nah, mereka itu nyecer, tanya-tanya terus, kenapa pilih Australia gitu. Saya juga jawab kelebihannya dari kurikulumnya, dari expertnya dan sebagainya. Dan mereka juga tetap aja gitu Kak, nanya-nanya terus dan membandingkan gitu. Mereka tanya, kenapa nggak kuliah di Eropa? Karena kan di sana banyak warisan budaya dari Indonesia seperti itu. Saya juga sebenarnya jawab lagi gitu-gitu Kak, tapi tetap aja mereka kayak nggak puas gitu. Dan sampai akhirnya ya jadi nggak lulus untuk substansinya itu. Nah, pertanyaannya gimana sih Kak sebenarnya kalau menghadapi situasi seperti itu? Apakah boleh gitu kita, maksudnya membandingkan dua negara sama dua program dari dua kampus yang berbeda, sedangkan dari banyak latihan interview dan lain-lainnya itu orang-orang pada bilang kayaknya nggak perlu membandingkan dua negara atau membanding-bandingkan gitu Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. In my case, Mas Yori, saya membandingkan dua negara. Saya membandingkan Jepang dan juga New Zealand. Saya kuliahnya akan di New Zealand gitu. Saya membandingkan antara Jepang dan New Zealand. Jadi Mas Yori kalau saya bilang sih ya, karena bidang yang Mas Yori ambil itu spesifik, cukup spesifik kan ya. Maksud saya kayaknya tidak semua universitas punya bidang tadi, bener nggak? Mas Yori mungkin harus tahu di mana aja universitas yang memang punya peminatan tersebut gitu. Dan mungkin Mas Yori bisa mempersiapkan kenapa Mas Yori lebih memilih si Australia ini dibandingkan dengan si universitas tersebut gitu. Memang saya nggak tahu deh kalau pas Mas Yori kemarin itu apakah si interviewernya itu sesuai dengan benar-benar sesuai dengan bidangnya gitu ya, atau dia hanya melihat dari sisi generalnya saja. Dari sisi generalnya mungkin Eropa terutama Belanda gitu ya, itu banyak sekali yang memang lebih paham tentang sejarah kita gitu. Tapi saya yakin Mas Yori juga punya pandangan sendiri gitu, punya pandangan pribadi kenapa harus di universitas ini. Jadi mungkin poin si interviewernya saat itu, jangan karena saya sudah mendapatkan LOE dari sini maka saya harus di sini gitu. Mungkin gitu. Jadi alasannya itu lebih logis dan juga lebih meyakinkan kenapa harus A tidak B gitu. Kalau saya rasa sih kayak gitu Mas Yori. Jadi mungkin karena Mas Yori udah pernah merasakan di ruang interview seperti apa gitu ya. Mas Yori juga sudah kebayang gitu pertanyaan-pertanyaannya seperti apa. Jadi mungkin lebih dipersiapkan lagi hal-hal yang kayak tadi itu. Kalau saya dulu saya membandingkan Mas Yori.
antara Jepang dan juga New Zealand gitu. Karena di bidang saya itu tidak banyak, sama kayak Mas Yori tadi itu gitu. Dan di Jepang itu adalah salah satu yang paling bagus di dunia gitu, yang mengambil bidang saya. Tetapi saya terkendala bahasa kalau di Jepang. Jadi saya tidak mengambil Jepang gitu, walaupun dia bagus di dunia gitu. Nah, mungkin Mas Yori harus mencari dating gitu, yang kenapa harus di Australia gitu. Jangan hanya karena Mas Yori punya LOE gitu. Saya rasa sih kayak gitu Mas Yori ya. Iya. Nah itu Kak, sebenarnya saya juga udah sempat jelasin. Konsentrasi saya kan berkaitan dengan konservasi berbasis masyarakat seperti itu Kak, yang dimana saya juga sebenarnya jelasin kalau Australia itu salah satu negara yang paling bagus prakteknya buat konsentrasi itu. Terusan ada juga expertnya yang fokus ke Asia Tenggara di bidang tersebut, tapi tetap gitu loh Kak, kayak interviewernya terlalu Eropa dan sangat belum puas gitu dengan jawaban saya. Dan saya juga nggak membandingkan sih gimana di Eropa. Mungkin apakah harus membandingkan tadi ya Kak? Mungkin harus kali ya. Intinya sih kayak gini. Kalau saya tangkap ya dari ini, kalau saya ngambil cuma dari pengalaman saya pribadi ya, karena saya nggak tahu ya orang, maksudnya saya nggak lihat ketika orang lain di interview gitu. Kalau saya dari pribadi sih, saya melihat intinya si interviewernya itu harus diyakinkan kalau kita betul-betul paham sekali dan sudah melakukan benchmark dengan tempat lain. Jadi nggak cuma punya kita sendiri aja, gitu. Benchmarknya itu kayaknya yang dibutuhkan gitu. Saya juga baru tahu ternyata nggak boleh membandingkan itu. Saya nggak tahu malah. Gitu Mas Yori, kalau menurut saya sih it's okay ya kalau kita membandingkan. Namanya juga kita mau sekolah gitu, pasti kita mencari yang paling bagus dong. Jangan asal gara-gara saya diterima di sini aja gitu. Dan in this case kan mereka harus merasa yakin kalau emang saya mereka deserve gitu untuk mendapatkan hal ini gitu. Kurang lebih segitu sih Mas Yori. Jadi kalau menurut saya, karena Mas Yori udah tahu gitu, kemarin itu kurangnya di situ, saya rasa mungkin Mas Yori juga harus nyari-nyari alasan gitu ya, kenapa tidak di Eropa gitu, kenapa harus di situ, dan Eropanya tuh yang di mana gitu. Mungkin harus lebih spesifik gitu Mas Yori. Gitu. Semoga menjawab ya Mas Yori ya. Kan kalau belum terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Mbak Yonita, izin tanya ya. Boleh. Ya, kenalin nama aku Restu. Kebetulan aku juga udah ada LOA ya. Udah dapat dari Universitas Negeri Surabaya untuk Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kebetulan tahun kemarin sudah pernah ikut sampai substansi juga, cuma ya belum beruntung, belum rezekinya. Nah, gini, kan pendidikan bahasa Inggris nih jurusan aku. Kemarin tuh sempat ditanya, kenapa kok nggak ambil di luar negeri? Kenapa kok ambil di Indonesia? Nah, terus kemarin tuh aku sempat menjelaskan, aku kan satunya juga dari UNESA ya, dari Universitas Negeri Surabaya. Kebetulan aku tuh pernah kerja bareng sama salah satu profesor di sana pas aku dulu S1. Makanya aku pengen profesor ini yang bimbing aku untuk tesis aku. Dan kebetulan juga publikasinya profesor ini juga aku sering baca gitu. Menurut Mbak Yuanita cukup reasonable nggak sih alasan aku itu untuk tetap milih UNESA daripada kuliah lagi, maksudnya kuliah ke luar negeri gitu? Kurang. Maaf ya Mbak Restu. Gimana? Aku rasa itu masih sangat kurang. Oh ya. Itu kan pertanyaannya kenapa tidak memilih di luar negeri gitu. Ya, betul. Kalau Mbak Restu hanya bilang saya pernah bekerja sama dengan Profesor A di UNESA dan saya tertarik dengan penelitiannya gitu.
eh aku rasa itu masih kurang karena yang Mbak Restu ambil S2 bukan? Iya, S2. Nah, karena yang Mbak Restu ambil itu S2 bukan S3. Beda ceritanya kalau Mbak Restu ngambil S3 harus profesor A gitu. Oke. Nah, jadi itu tadi yang aku bilang, kita juga harus paham degree kita. Kalau S2 Oh iya, itu oke. kan umum ya, gitu. Kita belajar macam-macam gitu. Kalau S3 kan sangat niche ya, hanya itu saja. Dan memang yang harus dikejar adalah profesornya gitu. Jadi jawaban, karena saya pernah bekerja sama dengan Profesor A, itu saya rasa juga masih sangat apa ya, sangat tidak terlalu meyakinkan gitu. Mungkin bisa mungkin contohnya kayak gini nih. Kalau saya jadi Mbak Restu ya, saya mau kerja di UNESA gitu. Setelah ini, itu mungkin agak lebih masuk akal dibandingkan dengan saya akan bekerja sama dengan si profesor ini gitu. Saya rasa itu lebih masuk akal gitu, karena S1-nya sudah di sana, S2-nya saya mau di sana, dan saat ini misalnya saya sudah punya keluarga dan keluarga saya tidak bisa ditinggal, karena itu saya tidak bisa memilih di luar negeri gitu. Itu saya rasa lebih masuk akal. Boleh ya Kak ya ini mention keluarga gitu. Soalnya pernah mock up juga ya sama award yang lain. Dia tuh rekomnya kayaknya kalau mention keluarga jangan dulu deh, kayak nggak profesional gitu. Oh, oke. Saya nggak tahu ya kalau yang lain ya, tapi menurut saya itu kan jawaban masuk akal ya. Kalau saya sih berpegang pada yang penting logis gitu jawaban tersebut gitu. Iya, sebenarnya juga karena keluarga juga yang nggak bisa ditinggalkan, kebetulan punya bayi, jadi nggak bisa ambil ke. Ya menurut saya itu logis gitu loh, maksudnya ya gimana gitu, ini nggak bisa ditinggalkan. Kak Yuanita, ya aku izin nambahin terkait keluarga ini boleh? Boleh masih wow, masih boleh dapat tambahan masukan ini. Kalau aku lihatnya gini, sebenarnya apapun alasan kita, balik bagaimana kita menggiring alasan itu supaya memperkuat tujuan studi kita. Misal nih, kalau misalnya memang yang dijadikan alasan itu adalah memang ingin keluarga, kita bisa bilang bukan karena kita ingin dekat dengan keluarga, tapi kita bisa ganti dengan cara penyampaian yang lebih baik seperti ini. Saya termasuk orang yang mudah terpikir dengan tanggung jawab saya. Salah satunya adalah tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Ketika saya jauh dari keluarga, maka itu akan mengganggu konsentrasi belajar saya, yang akhirnya malah tidak fokus dan tidak efektif baik keluarga ataupun pendidikan. Dengan saya berada di lokasi kuliah yang dekat dengan keluarga saya, ada suatu keyakinan dan kemantapan diri bahwasanya keluarga saya aman dan baik-baik saja, sehingga proses studi saya bisa berjalan dengan lebih lancar dan lebih baik. Seperti itu mungkin Kak. Makasih. Iya gitu maksudnya harus logis gitu loh. Iya benar-benar. Iya, Mbak Yuanita sama Sishak, makasih banget sudah dikasih insight untuk menjawabnya. Sama-sama, makasih sangat ya Mas. Membantu. Makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Izin bertanya Mbak Yunita. Iya boleh. Perkenalkan, nama saya Furkan. Saya kebetulan juga kemarin sudah ikut seleksi LPDP tahap 2 2022. Dan kebetulan sekarang udah punya LOA di Universitas Indonesia, Mbak. Kenapa Mas Furkan? Maaf Mas Jadi, Furkan. kemarin sempat ditanya, kamu kan udah punya LOA, nah, terus juga dari segi keluarga, kayaknya karena orang tua juga dua-dua PNS, saya rasa kamu mampu untuk kuliah sendiri gitu. Kayak gitu kan, sampaikan sama interviewnya. Nah, saya juga pikir, Mas Furkan, maaf, bisa diulang nggak? Suaranya putus-putus. Halo?
Halo. Nah, iya udah. Gimana? Uh, jadi kemarin Ah, sempat tanya sama interview ah, karena kebetulan saya udah punya LOE, ah. terus juga dari latar belakang keluarga juga PNS gitu, Pak. Mm, Orang tua dua-dua PNS. Nah, terus ditanya, saya rasa kamu tanpa beasiswa pun kamu udah bisa kuliah kayak gitu. mm. Nah, jadi di situ saya juga agak kelabakan gitu. Gimana cara jawabnya kalau sekolah kita bilang kita kurang dana kan pasti personal banget gitu, Mbak. Iya. Jadi tujuan kita ikut beasiswa ini apa sih gitu? Misalnya kalau dari segi dana ya mungkin kamu udah mampu gitu, orang tua udah bisa, ataupun ya kamu sendiri seperti itu, Mbak. Oke. Mas Furkan kemana sih ininya? S2 atau S3? S2, Mbak. S2 Kesehatan Keselamatan Kerja di Oh, Universitas Indonesia. oh di UI. Oke. Mungkin kalau ditanya seperti itu, mungkin ini kali ya jawabnya. Jadi Mas Furkan memfokuskan pada sekarang Mas Furkan ingin tidak mau memberatkan keluarga lagi gitu. Itu jawaban personal nggak, Mbak? Soalnya saya jawabnya kemarin kayak gitu. Oh, oke. Personal sih, tapi kan saya nggak tahu ya. Bentar, kalau misalnya saya ditanyakan kayak gitu, saya rasa saya akan menjawab dengan cara seperti itu gitu, bahwa kenapa saya mendaftar LPDP karena saya tidak mau memberatkan kedua orang tua saya lagi gitu, dan saya meyakini bahwa saya mampu menyelesaikan ini sesuai dengan yang diharapkan gitu. Dan melalui LPDP saya juga ingin berkontribusi lebih gitu. Jadi mungkin yang difokuskan adalah si LPDP-nya. Apa sih keuntungan Mas Furkan gitu ketika Mas Furkan berada di dalam lingkup LPDP gitu. Jadi misalnya akan kenal networking yang luas gitu. Jadi kalau misalnya dengan biaya sendiri mungkin Mas Furkan hanya mengenal orang-orang yang ada di kelas Mas Furkan sendiri gitu ya di S2 tersebut, tapi dengan Mas Furkan menjadi award di LPDP, Mas Furkan tidak hanya akan mengenal orang-orang tersebut, tapi juga award yang lain dan juga alumni, menjadi bagian dari alumni LPDP gitu. Mungkin Mas Furkan bisa mengarahkan ke arah hal tersebut. Jadi ada poinnya adalah tunjukkan bahwa ketika Mas Furkan menjadi award di LPDP, ada kebanggaan tersendiri gitu. Kalau misalnya ditanyakannya untuk hal-hal yang seperti itu ya. Baik, terima kasih Mbak Yunit. Kayaknya mungkin itu bisa membantu, mungkin. Ya, Semoga Mbak. membantu ya Mas Furkannya. Saya juga nggak yakin kalau ditanyain seperti itu. Iya, iya. Terima Oke, kasih Mbak. sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lainnya? Ada lagi? Oke. Kayaknya sudah nggak ada lagi ya. Mas Ishak, Iya, kayaknya udah nggak ada lagi nih. baik. Sebentar Mbak. Ya, Sebentar.